Kamu gajian 3 juta masuk rekening, rasanya lega sebentar. Tapi seminggu kemudian rekening itu sudah hampir kosong lagi dan kamu mulai bertanya-tanya, kemana perginya uang itu? Bukan kamu yang boros, bukan kamu yang gagal, tapi kamu yang belum punya sistem. Di video ini kita akan bicara jujur, gaji 3 juta realistisnya bisa nabung berapa, apakah mungkin, dan kalau mungkin caranya seperti apa. Tonton sampai habis karena bagian terpenting ada di tengah dan di akhir. Mari kita jujur dulu soal kondisinya. UMR di beberapa kota besar Indonesia saat ini memang sudah di atas 3 juta, tapi banyak kota tier 2 dan tier 3 yang UMR-nya masih di kisaran angka ini. Dan jutaan orang Indonesia hidup dengan angka ini setiap bulannya. 3 juta rupiah per bulan itu artinya sekitar 100 ribu per hari. Sekarang kita hitung pengeluaran paling dasar. Kalau kamu kos minimal 500 ribu sampai 800 ribu per bulan, di kota besar bisa 1 juta lebih. Makan 3 kali sehari dengan harga paling hemat 25 ribu per hari, artinya 750 ribu per bulan. Transportasi, bensin atau ongkos angkutan minimal 300 ribu per bulan, pulsa dan kuota internet 100 ribu per bulan, belum listrik, air, kebutuhan mandi dan cuci, dan pengeluaran tak terduga. Kalau kita totalkan pengeluaran paling dasar itu, sudah 2 juta sampai 2,5 juta habis hanya untuk bertahan hidup. Sisa 500 ribu sampai 1 juta. Dan dari situlah kita mulai bicara soal nabung. Ada aturan keuangan yang paling populer namanya 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan dan investasi. Kalau diterapkan ke gaji 3 juta, 20% adalah 600 ribu per bulan untuk nabung. Tapi tunggu dulu, dengan kondisi biaya hidup yang sudah kita hitung tadi, aturan 50-30-20 itu terasa tidak realistis untuk gaji 3 juta. Karena kebutuhan pokok saja sudah makan 70-80% gaji. Jadi kita pakai konversi yang lebih realistis namanya 70-20-10. 70% untuk kebutuhan hidup 2,1 juta, 20% untuk dana darurat dan tabungan 600 ribu, 10% untuk investasi dan pengembangan diri 300 ribu. Dengan skema ini kamu bisa menabung 600 ribu per bulan dalam setahun, 7,2 juta, dalam 2 tahun 14,4 juta, dan dalam 5 tahun 36 juta. Angka itu bukan kecil, itu uang muka motor, itu modal usaha kecil, itu dana darurat yang solid. Tapi ada syaratnya dan syarat ini yang paling banyak dilanggar orang. Nabungnya harus di awal, bukan sisa. Hampir semua orang yang gagal nabung punya pola yang sama. Gajian, bayar ini itu, belanja kebutuhan, nongkrong sebentar, beli yang agak diinginkan, dan nabung dari sisanya. Masalahnya, sisanya hampir selalu nol. Ini bukan soal karakter, ini soal bagaimana otak manusia bekerja. Otak kita selalu cenderung menghabiskan apa yang ada. Kalau ada uang di rekening, otak ngebaca itu sebagai aman untuk dipakai. Dan pengeluaran kecil yang tidak terasa, kopi 20 ribu, jajan 15 ribu, transfer ke teman 50 ribu, semua terlihat kecil satu persatu, tapi kalau dikumpulkan bisa mencapai 500 ribu sampai 700 ribu per bulan tanpa kamu sadari. Solusinya satu, bayar dirimu sendiri terlebih dahulu. Begitu gajian masuk, langsung pindahkan jatah nabung ke rekening terpisah, bukan rekening yang sama dengan rekening belanja, rekening yang berbeda, kalau perlu tanpa kartu ATM-nya. Setelah dipindah, anggap uang itu tidak ada, hiduplah dari sisanya. Itu terdengar sederhana, tapi ini paling susah dilakukan dan paling efektif hasilnya. Sekarang kita bicara praktis dari mana bisa hemat tanpa membuat hidup sengsara. Pertama, makan. Ini pengeluaran terbesar setelah kos. Solusi paling efektif bukan berhenti makan enak, tapi masak sendiri minimal sekali sehari, kemudian sarapan sendiri saja bisa hemat 500-700 ribu per bulan. Kedua, transportasi. Kalau jarak kerja memungkinkan, naik sepeda atau jalan kaki sekali seminggu saja sudah menghemat puluhan ribu. Kurangi penggunaan ojek online untuk jarak yang masih bisa dijangkau kendaraan sendiri. Ketiga, langganan digital. Hitung berapa aplikasi berbayar yang kamu langgani setiap bulannya, streaming musik, video, aplikasi produktivitas. Banyak orang yang tidak sadar mereka membayar 3-5 langganan sekaligus yang totalnya bisa 150-300 ribu per bulan. Pilih salah satu yang paling sering dipakai dan batalkan sisanya. Keempat, gaya hidup sosial. Nongkrong itu perlu, tapi kopi, kafe setiap hari bukan kebutuhan, itu kebiasaan. Ganti 3 dari 5 kali kopi kafe jadi kopi saset di rumah. Selisihnya bisa 200 ribu per bulan. Kelima, belanja online. Hapus semua aplikasi belanja online dan halaman utama ponselmu, taruh di folder tersembunyi. Ini terdengar sepele tapi efeknya nyata. Kalau tidak mudah diakses, impuls belanja berkurang drastis. Dengan 5 langkah ini saja kamu bisa menemukan 300-600 ribu yang selama ini menguap tanpa jejak. Banyak orang langsung ingin investasi begitu dengan soal uang berkembang, saham, reksadana, kripto. Tapi ada satu fondasi yang harus dibangun lebih dulu sebelum investasi, yaitu dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disiapkan khusus untuk situasi tidak terduga. Misalkan sakit mendadak, kena PHK, motor rusak, hal-hal yang tidak bisa diprediksi tapi pasti datang.
Berapa idealnya? Minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaranmu 2,5 juta per bulan, dana daruratnya minimal 7,5 juta. Ini target pertamamu sebelum memikirkan investasi apapun. Kenapa harus dana darurat dahulu? Karena tanpa dana darurat, setiap kali ada kejadian tak terduga, kamu akan ambil uang investasi atau bahkan berhutang. Dan itu menghancurkan semua proses yang sudah kamu bangun. Dengan menabung 600.000 per bulan, dana darurat 7,5 juta bisa tercapai dalam sekitar 12 bulan. Setelah itu, baru kita bicara investasi. Setelah dana darurat terpenuhi, saatnya uang bekerja untuk kamu. Dengan sisa 300.000 dari alokasi investasi tadi, ini pilihan yang paling masuk akal untuk pemula bergaji 3 juta. Pertama, reksadana pasar uang. Ini yang paling aman dan paling mudah untuk pemula. Returnnya sekitar 4-6% per tahun, lebih tinggi dari bunga tabungan biasa. Bisa dimulai dari Rp10.000 saja. Bisa dicarikan kapan saja. Ini cocok sebagai tempat parkir dana darurat sekaligus investasi awal. Kedua, reksadana indeks. Kalau sudah lebih berani dan investasi jangka panjang di atas 3 tahun, reksadana indeks adalah pilihan yang sangat bagus. Return historinya bisa 10-15% per tahun dalam jangka panjang. Ini yang dipakai banyak investor jangka panjang di seluruh dunia. Ketiga, emas digital. Emas adalah lindung nilai terbaik terhadap inflasi. Dengan emas digital, kamu bisa beli mulai dari 0,01 gram. Ini cocok untuk kamu yang ingin aset fisik tapi modal terbatas. Yang paling penting bukan pilih yang mana, tapi mulai sekarang konsisten setiap bulan dan jangan panik saat nilainya turun sementara. Investasi bukan sprint, ini maraton. Mari kita lihat angkanya secara nyata. Kamu mulai hari ini gaji 3 juta, nabung 600.000 per bulan, investasi 300.000 per bulan ke reksadana indeks dengan asumsi return 12% per tahun. Tahun pertama, tabungan murni 7,2 juta, dana darurat tercapai investasi sekitar 3,8 juta dengan bunga majemuk. Tahun kedua, tabungan 14,4 juta akumulatif, investasi sekitar 8,4 juta. Tabungan untuk tahun ketiga, tabungan 21,6 juta, investasi sekitar 14,1 juta. Tahun kelima, tabungan 36 juta, investasi sekitar 29 juta. Total aset di tahun kelima mendekati 65 juta rupiah. Dari gaji 3 juta tanpa bisnis sampingan, tanpa warisan, hanya dengan sistem konsisten, angka itu nyata dan itu bisa jadi milik kamu. Gaji 3 juta bukan kutukan. Yang jadi masalah bukan berapa banyak yang masuk, tapi kemana perginya dan apakah ada yang disisihkan untuk masa depan. Mulai dari gaji yang paling kecil, 100.000 per bulan pun sudah lebih baik dari nol. Yang terpenting mulai konsisten dan jangan berhenti. Ingat 3 hal ini. 1. Nabung di awal, bukan dari sisa. 2. Dana darurat sebelum investasi. 3. Konsisten lebih penting dari jumlahnya. Kamu tidak perlu gaji besar untuk mulai membangun masa depan, meskipun nantinya juga ada beberapa yang memerlukan gaji besar juga. Nah, kamu hanya perlu mulai hari ini. Kalau video ini bermanfaat, like dan bagikan ke teman-temanmu yang gajinya juga pas-pasan, tapi ingin berubah. Subscribe kalau belum, karena konten seperti ini akan terus hadir setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.